Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ainda Putri dengan NIM 19059188. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai forecasting. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, pengertian dari forecasting. 2, pentingnya forecasting dalam strategi. Lalu yang ketiga, pendekatan yang digunakan dalam forecasting. Dan yang keempat, time series dan associative forecasting. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian forecasting. Forecasting atau peramalan menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam jangka panjang. Forecasting atau peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di mana akan membantu untuk pengambilan keputusan atau meramalkan perencanaan pada masa jangka panjang. Pada bagian pemasaran, peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga penjual, dan beberapa kepentingan untuk pembuatan keputusan lainnya. Sedangkan di bagian produksi dan operasi, forecasting digunakan untuk data-data perencanaan kapasitas, fasilitas produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan. Menurut waktunya, forecasting dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek biasanya digunakan untuk meramalkan atau memprediksi perencanaan dalam kurun waktu 1 tahun mendatang atau kurang dari 3 bulan. Perencanaan jangka pendek biasanya digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. Lalu selanjutnya ada peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah biasanya memiliki kurun waktu 5 tahun ke depan. Peramalan jangka menengah digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis sebagian berbagai perencana operasi. Lalu yang terakhir ada peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang biasanya memiliki kurun waktu lebih dari 5 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya, definisi forecasting menurut para ahli. Yang pertama itu Nasution. Nasution mengatakan peramalan berguna dalam memperkirakan kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam sebuah ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Yang kedua, Hazard dan Render. Menurutnya, peramalan adalah sebuah seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa masa depan yang memerlukan pengambilan suatu data historis dan memproyeksikannya ke masa depan. Lalu yang terakhir, menurut Sumayang, peramalan adalah sebuah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang mendatang. Selanjutnya materi yang kedua, pentingnya forecasting. Mengapa forecasting itu penting? Forecasting penting karena forecasting dapat membantu perusahaan dalam membuat rancangan, rencana, kerangka, atau prediksi sebelum melakukan suatu keputusan atau sebelum mengambil keputusan, dan sangat berpengaruh kepada strategi yang akan perusahaan tentukan. Lalu, forecasting juga membantu mengetahui apa yang akan terjadi dalam proses yang akan dijalani, sehingga para manajer dapat mengetahui resiko dan menentukan solusinya. Forecasting juga membantu perusahaan dalam membuat prediksi atau rancangan sebelum menetapkan kebijakan yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, forecasting juga membantu kelancaran perencanaan dan pengendalian perusahaan, sehingga dapat memprediksi peluang dan menyesuaikan dengan tren yang ada pada saat sekarang ini. Selanjutnya materi ketiga, kita akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam forecasting. Forecasting menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan berbagai model matematis atau model statistik dan data historis beserta variabel-variabel kasual untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan institusi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pengalaman orang yang melakukan peramalan tersebut. Yang pertama ada metode kualitatif. Pada metode kualitatif kita menggunakan 4 metode. Yang pertama, keputusan dari pendapat juri eksekutif. Pada metode ini, pendapat sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Lalu yang kedua ada metode Delphi. Pada metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni pengambilan keputusan, karyawan, dan koresponden. Lalu yang ketiga ada gabungan dari tenaga penjualan. Pada metode ini, setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang dapat dilakukan, lalu selanjutnya peramalan akan dikaji ulang untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Yang terakhir ada survei dari pasar konsumen. Pada survei ini,
kita memperbesar dan memperluas pemasaran sehingga dapat menerima masukan dari para pelanggan. Lalu selanjutnya ada metode peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, casual dan time series. Metode peramalan kasual meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang dapat diprediksi sebagai analisis regresi. Sedangkan peramalan time series merupakan metode kuantitatif untuk menganalisis data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menggunakan teknik yang tepat. Hasilnya dapat dijadikan acuan untuk peramalan nilai di masa yang akan datang. Metode kasual biasanya menggunakan metode regresi dan kolerasi, metode input-output, atau metode ekonometri. Sedangkan time series biasanya menggunakan metode smoothing, metode box business, metode proyeksi tren dengan regresi. Lalu selanjutnya materi keempat. Pada materi keempat kita akan membahas time series forecasting dan associative forecasting. Pada time series terdapat 4 komponen. Yang pertama tren. Tren adalah penggerak data sedikit demi sedikit dengan grafik meningkat atau menurun. Yang kedua musim. Musim merupakan pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, atau kuartal. Yang ketiga ada siklus. Siklus merupakan pola dalam data yang terjadi dalam beberapa tahun. Lalu yang terakhir ada variabel acak. Variabel acak merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak biasa. Dua, ada pendekatan naif. Pendekatan ini menggunakan teknik yang mengasumsikan bahwa permintaan di periode mendatang akan sama dengan permintaan pada periode terakhir. Lalu yang ketiga ada rata-rata bergerak. Metode ini menggunakan rata-rata dari sejumlah data terkini yang meramalkan periode mendatang dengan asumsi pasar yang stabil. Keempat ada penghalusan eksponensial. Pada teknik ini menggunakan teknik pembobotan di mana data yang diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Lalu yang terakhir ada proyeksi tren. Pada proyeksi tren menggunakan metode penyusuan tren pada sekumpulan data pada masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan. Pada associative forecasting kita menggunakan 3 analisis. Yang pertama analisis regresi linear. Model ini merupakan model matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terkait. Lalu yang kedua ada koefisien kolerasi untuk garis regresi. Koefisien korelasi adalah cara untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel yang menyatakan derajat atau kekuatan hubungan linear. Lalu yang terakhir ada analisis regresi berganda. Pada analisis ini merupakan lanjutan praktis dari model regresi sederhana. Regresi berganda membolehkan beberapa variabel bebas dibangun dan bukan hanya dengan satu variabel.